Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Perkenalkan, saya Anang Kuswahyuti, mahasiswa Prodin dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum Staibu Krai Yosawilang Lumajang. Izinkan kali ini menyampaikan materi tentang teori dan pendidikan guna memenuhi tugas dari dosen kami, yakni Ustadz Imam Syafi'i MPD. Tugas kali ini merupakan masuk dalam semester yang ke-6. Baik, sahabat yang saya hormati, teori dan pendidikan, kemudian kita mengambil dari manusia. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan dengan memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk yang lain yang hidup di dunia ini. Dan manusia adalah makhluk yang sempurna karena memiliki sifat-sifat fisik maupun psikis yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan hidupnya di dunia ini. Mengenai teori pendidikan merupakan landasan dalam pengembangan praktek-praktek pendidikan. Semisal pengembangan kurikulum, proses belajar, mengajar, dan manajemen sekolah. Nah, kemudian kurikulum dalam pembelajaran memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan teori pendidikan. Suatu kurikulum dan rencana pembelajaran disusun dengan mengacu pada teori pendidikan. Sobat dan sahabat yang saya hormati, ada 4 teori pendidikan. Yang pertama, pendidikan klasik. Yang kedua, pendidikan personal. Yang ketiga, teknologi pendidikan. Dan yang keempat, pendidikan interaksional. Baik, kita kupas satu persatu. Yang pertama, teori pendidikan klasik, classical education. Teori pendidikan klasik berdasarkan pada filsafat klasik seperti perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme yang mengandung bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Dan teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan pada prosesnya. Kemudian yang kedua, ini ada teori pendidikan personal. Istilah lainnya personalist education. Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Kemudian untuk yang ketiga, sobat dan sahabat yang saya hormati, yakni teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada teori pendidikan interaksional. Apa itu pendidikan interaksional? Yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerjasama dengan manusia yang lainnya. Itu penjelasan mengenai 4 teori pendidikan. Kemudian pendidikan merupakan syarat mutlak apabila manusia ingin tampil dengan sifat-sifat hakikat manusia yang dimilikinya dan untuk bisa bersosialisasi antar sesama manusia. Dan inilah manusia perlu pendidikan. Sehingga definisi tentang pendidikan banyak sekali ragamnya, dengan definisi yang satu dapat berbeda dengan yang lainnya. Terpenting dari semua itu adalah bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara sadar, mempunyai tujuan yang jelas, dan menjamin terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Maka para sobat sahabat yang saya hormati,
bisa diambil kesimpulan sistem pendidikan yang dikembangkan di suatu negara hendaknya dapat menjadi wadah yang mantap dan stabil, yang memberi kesempatan dan peluang yang sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan pembelajaran yang dapat mengembangkan isi ilmu pengetahuan dan teknologi yang seluas-luasnya kepada warga negaranya yang mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Jadi pendidikan itu penting, bukan hanya pentingnya pendidikan. Maka Anda harus tahu pendidikan dan kita harus tahu bagaimana cara meraih pendidikan tersebut. Tanpa pendidikan, ilmu tidak akan berguna karena pendidikan itu bagian dari ilmu. Ilmu merupakan pendidikan. Saya kira itu dari saya, Anangkus Wahyudi, mahasiswa Staibu Krai Yosowilangun Lumajang. Mohon maaf ketika ada beberapa kata yang kurang berkenan. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini.